Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Kali ini kita ketemu dalam penjelasan pengisian aplikasi rapor sederhana yang disusun oleh teman-teman dari Bawang, yang fungsinya adalah untuk membantu teman-teman guru kelas 1 dan guru kelas 4 yang ada di Banjarnegara. Jadi rapot ini adalah opsional sifatnya, bukan suatu kewajiban, karena membaca permasalahan yang ada di teman-teman guru kelas 1 dan guru kelas 4, kami tim dari Guru Bawang berinisiatif untuk menyusun draft rapor kurikulum merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4. Rapor ini bisa digunakan untuk mengolah nilai sampai dengan mencetak rapor yang nanti akan digunakan untuk implementasi kurikulum merdeka di kelas 1 dan kelas 4. Jadi dalam satu file, satu folder ini isinya ada 2 raport. Ada raport kelas 1, ada raport kelas 4. Raport ini hampir sama, hanya berbeda nanti di kelas 1 itu tidak ada IPAS, kalau di kelas 4 ada IPAS. Baik, kita buka seperti apa rapotnya. Teman-teman nanti bisa melihat tampilannya seperti ini, sangat sederhana. Untuk kelas 1 juga sama, kalau dibuka juga isinya sama seperti itu. Ya, nanti di menu inputnya yang berbeda antara kelas 1 dan kelas 4. Untuk kelas 4, seperti yang dilihat, itu kalau nanti di nilai assessment atau input nilai assessment sumatifnya, di sana ada muatan IPAS. Tapi kalau untuk di kelas 1 itu tidak ada. Jadi bedanya itu dong. Ya, nanti saya menjelaskan salah satu aplikasi ini sudah mewakili untuk semuanya. Baik, kita mulai saja untuk penjelasan aplikasi ini. Kita buka dari halaman awal. Pertama, menunya seperti ini. Ada menu identitas sekolah, ada menu identitas siswa, ada input nilai assessment sumatif, ada input KKTP, kemudian ada rekap nilai, ini hasil dari pengolahan, kemudian nanti ada cetak sampul rapor, dan ada cetak rapornya. Nanti kita awali dari pertama, Bapak Ibu Guru bisa menginputkan identitas sekolah. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti cukup input dari yang kolom yang putih-putih ini ya. Ini yang diisi, silahkan nanti diedit sesuai dengan sekolah Bapak Ibu semuanya. Mudah ya. Ya, yang paling penting ini kalau NIP tanpa spasi, maka jangan lupa untuk menambahkan titik koma atas 1 sebelum mengetik ini. Itu nanti akan mencegah permasalahan NIP-nya salah, seperti itu ya. Kemudian kita kembali pakai menu home ini untuk kembali ke sana. Ada identitas siswa. Kita coba buka dan ini bisa di-copy. Silakan dari daftar yang sudah ada di daftar kelas Bapak Ibu semuanya. Silakan dikopikan di sini sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing. Cukup jelas ya. Kemudian kita kembali lagi untuk ke menu utama. Itu nanti semua itu nanti akan nge-link ke rapor. Insya Allah sudah dicek semuanya bersama-sama juga dengan teman-teman. Baru nanti kita akan menginputkan nilai assessment sumatifnya. Di sini kita input untuk semua muatan. Ada agama, IPA, seni rupa, bahasa Jawa, pendidikan Pancasila, ada seni musik, BCOK, dapat ayu, bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Untuk seni itu
untuk Banjarnegara di awal kita menyusun daftar nilai itu hanya ada 2 yang kita kembangkan sampai dengan modul, yaitu seni musik dan seni rupa. Dan ini opsional, boleh dua-duanya atau juga boleh salah satu. Nah, kita buka. Contohnya adalah untuk agama. Bapak Ibu di sini nanti sudah terdapat kolom isian untuk nilai. Dan ini sama persis dengan data nilai yang di bagian sebelumnya lewat pengawas kalau tidak salah atau lewat core wheel. Bapak Ibu nanti tinggal menginputkan atau mengcopy dari daftar nilai yang sudah ada. Kopikan di sini. Ini mulai dari sumatif 1, sumatif 2 sampai dengan sumatif terakhir. Kalau yang di daftar nilai Bapak Ibu kok lebih dari 1 untuk masing-masing sumatifnya, silakan diambil rata-ratanya. Okay? Jadi rata-ratanya dimasukkan di sini. Kemudian nanti di sumatif akhir semester cukup memasukkan salah satu di tesnya atau dua-duanya boleh di non-tesnya. Jadi kalau memasukkan di sini non-tesnya dikasih nilai, itu juga kita sudah akomodir, otomatis akan berproses sendiri. Kalau non-tesnya tidak ada ya dikosongi. Itu seperti itu. Baik, semuanya sama untuk sumatifnya. Maaf, untuk nilai sumatif hariannya. Ini ada di sini semuanya, dan ini semuanya adalah yang kita ambil dari daftar nilai yang terdahulu. Jadi ini sudah sesuai dengan daftar nilai yang ada di Bapak Ibu. Tinggal copy saja. Ini menu untuk kembali semuanya, jadi ada di sini. Dan ini nanti nilai yang akan diinputkan adalah di kolom yang bisa diklik. Karena untuk kolom yang bisa diklik sudah kami protect untuk menghindari malpraktek ya. Biasanya ada yang asal ketik-ketik, takutnya nanti mengubah aplikasi malah error ke belakang. Seperti itu. Itu ya Bapak Ibu, jadi semuanya tinggal mengcopy dari nilai-nilai yang ada, dan kita hanya cukup nanti menginput di terakhirnya adalah di sumatif akhir semester yang Bapak Ibu akan laksanakan. Kemudian setelah menu input ini, Bapak Ibu jangan lupa untuk menyusun KKTP. Nah, KKTP di sini menggunakan rentang ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu menggunakan rentang ini seperti waktu pelatihan dulu. KKTP ini tidak sama dengan KKM. Kalau dulu KKM itu menggunakan banyak acuan, ya. Kalau untuk kriteria ini lebih ke hati Bapak Ibu semuanya melihat kondisi siswa di sekolah masing-masing. Sehingga apakah rentangnya harus sama? Tidak. Di sini tidak harus sama, tapi buatlah rentang yang kira-kira itu rasional, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti untuk bahan deskripsi, nanti kita harus mengambil batas nilai minimal. Taruh di sini nih Bapak Ibu. Nah, ini batas nilai minimal. Setelah menyusun KKTP ini, Bapak Ibu ya, KKTP ini kan saya ambil ada 4 rentang, ada perlu bimbingan, ada cukup, ada baik, dan sangat baik. Ini untuk dasar untuk membuat deskripsi. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan batas minimalnya. Misalnya perlu bimbingan, batas minimalnya berarti 0. Kemudian untuk nilai cukup, batas minimalnya adalah 60. Kemudian nilai baik, batas minimalnya 75. Sangat baik, batas minimalnya adalah 89. Kalau di sini berubah, nanti Bapak Ibu rubah semuanya, maka ini juga harus dirubah. Karena ini nanti akan mempengaruhi pada deskripsi rapornya yang kami buat dengan menggunakan rumus. Seperti itu, ya. Jelas, kita kembali. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengisi nilai asesmen sumatif ini, KKTP-nya sudah isi, maka nanti akan muncul rekap nilai. Nah, seperti ini. Ini Bapak Ibu jangan khawatir, ini yang ada tanda seperti ini, pagar div garis miring 0 berarti di sana masih kosong nilainya. Jadi belum menunjukkan ada nilai dan ada deskripsi. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang perlu dipahami,
pada saat uji coba itu ada beberapa masukan, ternyata ada yang hanya mengaplikasikan salah satu seni saja. Ada yang seni rupa, ada yang seni musik. Tadinya kita protek untuk ini, untuk rekapnya, biar tidak berbahaya. Nah, ini nanti kami akan protek tanpa password untuk khusus yang nilai ini. Ini kami protek tanpa password, akan nanti untuk keamanan. Lah, bagaimana nanti untuk yang hanya mengacu satu seni saja di sini, atau hanya seni rupa atau hanya seni musik? Maka Bapak Ibu cukup menghapus kolom yang tidak digunakan. Jadi nilai yang di sini itu dihapus. Nilai dan segitu kosongnya aja, dihapus manual. Dengan cara apa? Pembukaan protek ini. Nah, otomatis ya, tanpa menggunakan password. Nah, kemudian diprotek lagi. Untuk apa? Untuk menghindari nanti ini error atau kepencet seperti itu. Nanti kalau yang hanya salah satu, biar muncul di rapot nanti nggak muncul seperti ini. Ada pagar div itu nanti rapotnya, nanti menjadi pertanyaan orang tua, maka ini dihapus aja semuanya ini. Yang misalnya hanya seni musik saja, maka seni rupanya dihapus. Hapusnya di sini aja nggak apa-apa, dihapus, kosong. Atau yang menerapkan hanya seni rupa, seni musiknya hapus saja, sehingga nanti di rapot itu hanya kosong saja. Tidak ada seperti ini. Ini saya protek, tapi protek tanpa password ya. Jadi nanti bisa dibuka untuk ini. Begitu Bapak Ibu. Kita kembali. Jadi ini otomatis ya. Otomatis dari mana? Ini otomatis dari pengolahan kalau kita sudah mengisi nilai asesmen sumatifnya. Kemudian dasar degree-nya juga dari KKTP. Seperti itu. Nah, setelah ini diisi nilai asesmen KKTP, identitas sekolah, identitas siswa, selesai. Maka sudah bisa Bapak Ibu mencetak rapornya. Ini cetak rapor dimulai dari cetak sampul. Ini isinya Bapak Ibu, sampulnya. Ini juga sudah otomatis. Bapak Ibu nanti tinggal menambahkan ini. Klik. Maka nama otomatis sudah berbeda. Data pun akan berbeda. Untuk sampel rapot ini ada 3 lembar. Ini kita protek juga, biar nanti tidak error di rumusnya. Nah, nanti ada kesempatan Bapak Ibu untuk mengubah logo. Jadi logo ini yang tidak saya protek. Bisa diedit logonya. Cukup dihapus saja, Bapak Ibu nanti misalnya mau diganti, ini dihapus. Nanti Bapak Ibu bisa insert, silakan nanti masukkan ke sini, maka bisa ganti. Seperti ini misalnya saya hapus. Nah, ini sudah tidak ada logonya. Kemudian saya input picture dari sini. Misalnya saya ngambil logo yang lain ya. Nah, misalnya Tuturi, saya masukkan. Maka ini logonya bisa berubah. Nanti logo sekolah Bapak Ibu silakan dimasukkan di sini. Itu sangat mungkin. Seperti ini ya. Nah, ini logonya nanti bisa diedit. Nah, ini sementara untuk contoh, saya masukkan logo sekolah saya. Setiap sekolah tentunya memiliki logo masing-masing, silahkan boleh dicetak untuk logonya. Karena Bapak Ibu nanti yang dicetak hanya rapornya saja. Nanti yang ada identitas sekolah Bapak Ibu adalah yang ada di rapor ini. Silahkan nanti untuk disesuaikan. Gitu ya, untuk edit logonya. Untuk foto nanti manual juga. Ini saya hanya menyediakan kolom untuk foto. Baik, sekarang kita ke rapornya. Nah, untuk cetak rapornya, Bapak Ibu sama juga dengan tadi, sampul rapor. Ini cukup diurutkan dari siswanya. Oh iya, tadi saya lupa
Untuk daftar nilai ini kita sediakan ada sejumlah baris untuk 50 siswa. Jadi sangat cukup sekali. Kalau saya kira murid yang paling banyak kayaknya satu kelas nggak sampai 50 ya. Jadi di saya siapkan 50 karena dulu pernah ada aplikasi, karena jumlahnya tidak memenuhi, malah ada yang inisiatif untuk ngedit sendiri aplikasinya, ya akhirnya jadi kacau. Ini sudah kami siapkan 50, sehingga nanti di rapornya pun sudah memenuhi untuk 50. Identitas raport ini diperoleh dari identitas sekolah dan identitas siswa. Jadi harus betul pengisian di identitas siswa dan identitas sekolah. Nah, ini juga kami protek ya Bapak Ibu. Ini otomatis. Dari mana ini diperoleh? Ini adalah hasil link daripada pengolahan nilai di sana. Nah, ini masih ada 2 seni musik, seni rupa. Kalau tadi seperti yang saya jelaskan, apabila hanya menerapkan salah satu pilihan seni, maka di rekapnya itu dihapus. Itu yang tanpa password ya di sana ya. Kemudian Bapak Ibu untuk ekstrakurikulernya, di sini agar kami sederhana saja untuk mengisi di nilai saja, maka monggo masing-masing ini diisi secara manual. Jadi silakan diisi secara manual, bisa menggunakan tulis tangan. Nanti setelah rapor ini di print. Jadi kalau rapor ini di print sudah saya rancang untuk menjadi 2 lembar. Ya, jadi kalau kita print raport ini isinya adalah 2 lembar. Oh 3, maaf. 3 lembar ya. Ya, harusnya 2 lembar ini. Nanti ada yang belum saya sesuaikan, nanti akan saya sesuaikan lagi cetaknya agar hanya 2 lembar. Nanti isinya insya Allah hanya 2 lembar. Kemudian di sampulnya tadi adalah 3 lembar. Ya. Jadi sudah sampai sini Bapak Ibu, sudah selesai, tinggal cetak. Jadi cukup simpel untuk aplikasi ini. Kuncinya adalah pengisian di identitas sekolah, identitas siswa, kemudian input nilai asesmen sumatifnya, baik dari nilai sumatif setiap akhir lingkup materi, maupun sumatif untuk akhir semester. Seperti itu. Kemudian rekap nilai ini tidak input tapi sudah otomatis, cetak rapor juga otomatis, cetak sampul juga otomatis. Yang poin pentingnya adalah ini ya Bapak Ibu semuanya, identitas sekolah, identitas siswa, input nilai asesmen sumatif, kemudian ada KKTP-nya, seperti itu. Itu aja Bapak Ibu, nanti kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan bisa kontak kami di nomor ini. Nanti kita diskusi, dan apabila Bapak Ibu memiliki aplikasi rapor yang lebih baik, itu ya malah justru bisa digunakan. Karena ini hanya opsional, dan kami menyusun ini pun karena untuk kepentingan kami pribadi. Dan syukur nanti bisa untuk berbagi dengan teman-teman guru yang ada di Banjarnegara. Karena semangat kami adalah semangat untuk berbagi kepada teman-teman semuanya, agar nanti dalam akhir semester Bapak Ibu guru tidak perlu pusing dalam mencetak rapornya. Itu aja. Salam dari kami. Semoga karya kami bermanfaat dan tentunya bisa membantu teman-teman guru kelas 1 dan kelas 4 di Banjarnegara khususnya. Nah, raport ini fungsinya juga hanya untuk Banjarnegara, karena kebijakan di daftar nilai dari tim kurikulum, teman-teman penyusun modul itu memetakannya adalah menggunakan lingkup materi. Jadi basisnya kita di raport ini adalah berbasis lingkup materi, bukan menggunakan lingkup TP atau tujuan pembelajaran. Dan ini juga diperbolehkan di panduan asesmen dan pembelajaran, kita hanya menggunakan lingkup materi. Intinya, rapor ini adalah bisa memberikan informasi kepada orang tua bagaimana capaian pembelajaran anak-anak di sekolah selama 1 semester. Itu aja, terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau karya kami masih banyak kekurangan.
Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan semangat selalu.